Beasiswa Seribu Anak Negeri adalah persembahan Universitas Nusa Putra kepada seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melanjutkan pendidikan. Jadi dalam program Seribu Anak Negeri itu ada beberapa kategori program beasiswa. Kategori dari program beasiswa tersebut ada beberapa kategori. Yang memang kemarin dilaksanakan tes itu ada beasiswa OSIS, beasiswa Olimpiade, beasiswa atlet, beasiswa difabel, dan juga beasiswa santri. Tentunya Universitas Nusa Putra menginformasikan bahwa masih banyak program-program beasiswa yang memang bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi yang sekarang masih belum mendapatkan punya prestasi dan belum mendapatkan perguruan tinggi. Universitas Nusa Putra masih membuka untuk memberikan kesempatan yang sangat luas sekali. Ratusan peserta dari ribuan pendaftar program beasiswa Seribu Anak Negeri Nusa Putra University tahun akademik 2025-2026 mengikuti seleksi akademik yang terdiri dari 4 tahapan: Computer Based Test, wawancara bahasa Inggris, dan wawancara peminatan program studi pada Minggu 1 Desember tahun 2024 di auditorium dan ruang kelas Nusa Putra University, Cisaat, Sukabumi. Halo Genusian, hari ini tanggal 1 Desember tahun 2024, Nusa Putra University menyelenggarakan tes program beasiswa Seribu Anak Negeri tahun akademik 2025-2026 yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan dilaksanakan secara offline di ruang auditorium Nusa Putra University. Dan saat ini saya Puji bersama tim Genusian Fast News sudah berada di ruang auditorium Nusa Putra University untuk meninjau langsung bagaimana rangkaian kegiatan tes program beasiswa Seribu Anak Negeri tersebut. Perlu Genusian ketahui bahwa terdapat beragam kategori dalam program beasiswa Seribu Anak Negeri yang dipersembahkan oleh Nusa Putra University, di antaranya beasiswa santri, beasiswa difabel, beasiswa olimpiade, beasiswa ketua OSIS, beasiswa IT, beasiswa seniman, dan juga beasiswa atlet. Selain itu Genusian, dalam pelaksanaan tes seleksi ini terdapat 4 tahapan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta tes, yaitu tes tulis berupa CBT atau Computer Based Test, tes wawancara bahasa Inggris, tes wawancara program studi, dan juga tes wawancara santri khusus untuk jalur beasiswa santri. Penasaran? Kira-kira bagaimana tanggapan dan juga rangkaian kegiatan tes program beasiswa Seribu Anak Negeri tahun akademik 2025-2026 di Nusa Putra University tersebut? Tetap saksikan sampai akhir ya. Berikut liputannya untuk Genusian. Kepala SCAU Nusa Putra University sekaligus ketua pelaksana program beasiswa tersebut, Gia Yosep Gunawan, menyebutkan bahwa program beasiswa Seribu Anak Negeri ini adalah persembahan Nusa Putra University untuk mendukung pendidikan anak-anak bangsa dari Sabang sampai dengan Merauke agar bisa merasakan tidak hanya pengalaman akademik tetapi pengalaman global dan multikultural. Beliau pun menyebutkan dengan berbagai kategori beasiswa yang ditawarkan, Nusa Putra University akan memberikan pendidikan gratis mulai dari biaya pendaftaran, biaya daftar ulang, dan biaya semester 1 sampai dengan 8 dengan total 27 juta untuk tiap mahasiswa kelas reguler dan 72 juta untuk tiap mahasiswa kelas internasional. Mengenai program beasiswa Seribu Anak Negeri, beasiswa Seribu Anak Negeri adalah persembahan Universitas Nusa Putra kepada seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melanjutkan pendidikan. Jadi dalam program Seribu Anak Negeri itu ada beberapa kategori program beasiswa yang memang di sana sudah disiapkan oleh Universitas Nusa Putra. Untuk yang didapatkan melalui program Seribu Anak Negeri ini, di mana kategori dari program beasiswa tersebut ada beberapa kategori yang memang kemarin dilaksanakan tes itu ada beasiswa OSIS, beasiswa Olimpiade, beasiswa atlet, beasiswa difabel, dan juga beasiswa santri. Jadi mereka mendapatkan pendidikan gratis dari daftar ulang semester 1 sampai semester 8. Bukan hanya itu, kita ada 2 kelas, di mana kelas reguler dan kelas internasional. Yang didapatkan oleh kelas masuk ke dalam kategori reguler itu sebesar 27 juta dari semester 1 sampai 8 daftar dan daftar ulang, dan untuk yang kelas internasional sampai jumlah totalnya sebesar 72 juta, seperti itu. Tentunya masih banyak kategori di tahun sekarang yang tadi saya sebutkan itu yang dilaksanakan hari ini, yang memang itu prestasi-prestasi. Namun selanjutnya ada program beasiswa pengembangan daerah, ada kerjasama antar institusi yang memang akan dibuka juga. Contohnya pengembangan daerah, ada beasiswa wali kota Sukabumi, Bupati Sukabumi, dan juga ada program beasiswa non-afirmasi Jawa Barat yang dimana dari Sabang sampai Merauke kita kasih program 10 orang per kota kabupaten untuk masuk di Universitas Nusa Putra. Tak henti sampai sana, ada juga program beasiswa pemangku agama di mana agama
Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, kita juga ada program beasiswa tersebut. Dan terutama di Islam juga ada yang kita kerjasama sama MUI, di mana ada program beasiswa tahfidz dan kader ulama yang mungkin akan dilaksanakan sekitar di bulan Februari. Tak lupa juga ada program beasiswa yang kerjasama, yaitu ada Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia dan juga ada Ikatan Guru Indonesia. Itu juga akan dibuka sekitar bulan Januari sampai bulan Maret yang akan dilaksanakan. Tentunya Universitas Nusa Putra menginformasikan bahwa masih banyak program-program beasiswa yang memang bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi yang sekarang masih belum mendapatkan punya prestasi dan belum mendapatkan perguruan tinggi. Universitas Nusa Putra masih membuka untuk memberikan kesempatan yang sangat luas sekali. Sementara itu, Ujang Badru dan Armansyah selaku salah satu dosen penguji program tersebut menuturkan bahwa para peserta terlihat telah melakukan persiapan yang baik sebelum mengikuti tes seleksi ini dan sangat antusias dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji. Mereka menyebutkan bahwa program beasiswa ini dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi calon mahasiswa yang ingin meningkatkan pendidikan di Nusa Putra University dan memberikan dampak positif untuk pendidikan bangsa Indonesia. Secara keseluruhan sih mereka sudah mempersiapkan mungkin dari jauh-jauh hari terkait dengan tes hari ini, sehingga tadi ketika kita memang berdiskusi atau melakukan interview dengan para mahasiswa, mereka cukup antusias dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka jawab gitu ya, termasuk dengan kenapa mereka memilih Nusa Putra, kenapa mereka memilih program studi hukum, dan mereka sudah sangat mengerti ataupun sangat berkompeten di dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau menurut saya kesiapan dari tiap-tiap peserta memang sudah dipersiapkan ya, khususnya dari sisi informasi, dari bagaimana mereka mengetahui Nusa Putra itu dari mana dan mengapa memilih program studi hukum serta alasan-alasannya. Saya rasa ini cukup baik ya dari sisi interviewnya, karena memang kita menjaring para calon peserta mahasiswa itu yang memang memiliki kualitas dari sisi pengetahuan maupun dari sisi sikap prestasi yang mumpuni, dan itu memang salah satu tujuan dari yang Nusa Putra. Terkait dengan program beasiswa 1000 anak negeri ini, tentunya ini program yang memang selalu dilakukan oleh Universitas Nusa Putra, dan ini memberikan kesempatan kepada mereka mahasiswa ataupun calon mahasiswa untuk bisa meningkatkan pendidikannya karena memang mungkin ada keterbatasan di finansial dan lain sebagainya. Makanya di sini Nusa Putra hadir untuk memberikan kesempatan itu kepada mereka. Ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali, dan juga tentunya sangat memberikan dampak positif kepada pendidikan di bangsa Indonesia. Kalau bagi saya, program beasiswa 1000 anak negeri ini merupakan salah satu program beasiswa yang cukup bagus, baik dari sisi penjaringannya, karena memang Nusa Putra kan ini salah satu dari beberapa yang kita interview, mereka selalu melihat bahwa Nusa Putra bisa memberikan harapan, bisa memberikan peluang bagi mereka dari sisi finansial yang tidak mencukupi. Nusa Putra hadir untuk membangun dan berkontribusi untuk pendidikan yang baik. Saya rasa ini cukup bagus dan sangat baik ya untuk program, dan harapan beasiswa 1000 anak negeri ini bisa dilanjutkan dan bisa ditingkatkan lagi untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Salma Sadia selaku salah satu mahasiswa sistem informasi yang terlibat dalam rangkaian asesmen lapangan tersebut menyebutkan bahwa dalam akreditasi kali ini program studi sistem informasi telah mempersiapkan seluruh hal dengan sebaik mungkin dan pelaksanaan asesmen lapangan pun berjalan dengan lancar. Ia pun berharap setelah reakreditasi ini program studi sistem informasi memperoleh hasil yang terbaik serta mempertahankan seluruh pencapaian yang telah diperoleh. Kebetulan yang saya rasakan terutama sangat membanggakan bagi diri saya sendiri, terutamanya bisa mengikuti beasiswa santri, karena tidak semua orang bisa mengikuti dalam prodi tersebut. Pertama, mengapa saya memilih program beasiswa santri, karena di sini saya bisa memanfaatkan beberapa keahlian saya di bidang ini, terutama di bidang yang menunjukkan beberapa arah ke jalan santri. Ada beberapa aspek, salah satunya tempat yang strategis, lalu
memiliki beberapa prodi-prodi yang menurut saya bisa menjadikan aspek sebagai jalan pintu utama menuju kita ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, Genusian, itu dia tadi beberapa tanggapan dan juga rangkaian kegiatan tes program beasiswa 1000 anak negeri tahun akademik 2025-2026 di Nusa Putra University. Nantikan Genusian Flash News selanjutnya agar Genusian tidak ketinggalan berita-berita seputar Nusa Putra University. Saya Fuji Aurelia bersama juru kamera Abdi Mulki dan Salman Alparizi melaporkan untuk Genusian.